Indonesia Jaya. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi bersama Nusa Utara TV. Kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Angel, inilah seputar info yang terangkum dalam seputar berita hari ini. Ya, khusus untuk Balikpapan yang menjadi kota jasa ya, kota investasi, Balikpapan ini bahwa menjadi ukuran bertetangga dengan ibu kota bahwa persoalan safety untuk gedung-gedung bertingkat, rumah sakit, mall, apartemen dan lain-lain. Nah, persoalan ini sudah cukup bagus kondisi Balikpapan dalam pengembangan persoalan K3 di gedung-gedung bertingkat. Namun masih ada beberapa gedung bertingkat yang di Balikpapan dan sekitarnya yang memang masih belum terlalu aware dengan persoalan K3 untuk gedung-gedung bertingkat. Ya, jadi kepada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya yang punya apartemen, punya rumah sakit, tolong lakukan pelaksanaan implementasi program K3. Ya, harus ada rumah sakit mesti punya akreditasi rumah sakit khusus bidang K3. Perhotelan demikian juga, mall demikian juga harus punya manajemen K3. Nah, aturan istilah pemerintah, aturan undang-undang pemerintah adalah P2K3. Nah, P2K3 ini panitia keselamatan dan stand kerja P2K3. Ini wajib di rumah sakit harus ada, di mall harus ada, di kontraktor juga harus ada P2K3 atau istilah di perusahaan asing adalah divisi safety, departemen safety. Nah, masih banyak juga hotel rumah sakit yang ada di Balikpapan dan sekitarnya belum melakukan program P2K3. Ya, nah mereka nggak perlu khawatir. Kira-kira kalau begitu kita mau komunikasi kemana? Kita mau petunjuknya kemana? Kalau alasan nanti dinas tenaga kerja, kami terbatas dengan pengawas tenaga kerja. Silakan berkoordinasi dengan asosiasi. Kami akan membantu bagaimana mereka bisa membentuk P2K3. Ya, P2K3 itu direkturnya atau sekretarisnya itu harus ahli K3. Ahli K3. Ya, sesuai dengan Undang-Undang 2 2002 bahwa minimal dia pendidikannya D3, pengalamannya 4 tahun, S1 pengalamannya 2 tahun untuk mendapat sertifikasi ahli K3. Baru terbentuklah struktur P2K3. Ya, jadi perusahaan asing yang ada di Balikpapan dan perusahaan-perusahaan yang sudah care dengan K3, hotel Anda tidak akan laku, restoran Anda tidak akan laku, rumah sakit pun demikian. Kalau Anda tidak mempunyai prosedur K3, rumah sakit harus punya akreditasi rumah sakit. Nah, rumah makan juga, restoran begitu. Nah, ini ketua PHRI juga harus punya agenda. Ya, punya agenda bagaimana hotel dan restoran ini mereka punya program keselamatan kerja. Kita bicara kemarin kasus TP Tunjungan Plaza di Surabaya, lantai 5 dan lantai 6 itu terjadi kebakaran. Ya, persoalan saya bukan persoalan alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Bukan itu persoalan, bukan tidak ada yang meninggal. Persoalannya bagaimana nanti hasil dari audit dari kebakaran itu. Ya, bagaimana hasil temuan audit dari hasil kebakaran itu. Ya, apakah di sana memang prosedurnya memang sudah protap K3-nya sudah ada? Apakah programnya termonitoring? Apakah tenaga ahli sudah punya? Karena banyak hotel sudah punya toolsnya, dia sudah punya alat, tetapi tidak punya tenaga ahli, tidak punya tenaga kompetensi. Dia punya alat APAR, punya, tetapi dia nggak punya orang kompetensi yang bagaimana ketika emergency menggunakan alat ini. Dia belum punya itu. Di sisi lain lagi, kita nggak usah bicara limbah dulu. Kita masih berbicara konsep persoalan K3 dia, bahwa K3 ini adalah mandatori bagi dia. Jadi kepala dinas kerja provinsi Kalimantan Timur atau Balikpapan ini harus melakukan lagi inspeksi lagi, melakukan audit ulang.
Mohon hotel, rumah sakit, mall yang tidak care dengan persoalan ini segera ditindak lanjut. Apa persoalannya? Kalau toh persoalan mereka alasan tidak punya tenaga ahli, kenapa tidak berkomunikasi dengan asosiasi? Alasan mereka budgeting, tidak mungkin. Nah, ini ke pengawas tenaga kerja harus melakukan undangan ke teman-teman yang pengelola entah rumah sakit, bank, perbankan ini untuk duduk bersama mana yang belum melakukan program P2K3, panitia keselamatan kerja. Ya, jangan sampai nanti ini diabaikan. Ya, memang ada beberapa perusahaan yang sudah punya safety award ya, sudah punya program K3 bagus, mereka sudah dapat penghargaan zero accident, mereka sudah punya. Tapi ada beberapa. Karena apa? Ketika ini Balikpapan menjadi transit ibu kota, bahwa tingkat risiko makin meningkat. Orang akan menginap di hotel ini, bagaimana kondisional hotel itu? Ketika dia mau tidur, ketika terjadi emergency, dia mau lari kemana? Para tamu-tamu ini, apakah master point yang dibuat oleh hotel, oleh perbankan itu ada simulasinya, atau hanya seremonial saja, list hitam aja, karena biar mereka sudah punya program, mereka sudah punya itu, tapi cuma dalam bentuk list hitam. Nah, saya ketua asosiasi akan malah membantu pemerintah sebagai tangan pemerintah melakukan asesmen ini dalam rangka melihat apakah ini program jalan atau hanya seremonial saja. Nah, ini yang kita harus selesaikan karena Balikpapan sudah semakin padat. Balikpapan sudah semakin padat karena menjadi transit. Hotel di mana-mana sudah penuh, kan? Jadi dia harapkan bahwa rumah sakit, perbankan, termasuk kontraktor juga yang sudah mulai dan sudah starting, yang sudah punya sertifikasi ISO, mereka sudah punya manajemen safety bagus, sudah punya quality management yang bagus, alhamdulillah seperti itu. Tapi masih beberapa. Nah, silakan saja pemerintah, pengawas tenaga kerja melakukan ini monitoring, dan melibatkan asosiasi sebagai solusi. Kalau alasan nanti di pengawas kurang tenaga kerja, kami teman-teman ahli K3, kami teman-teman pengurus ahli K3 peduli bahwa Anda butuh tenaga kerja, bisa minta di asosiasi kami. Anda tidak punya P2K3, tidak punya manajemen K3 perhotelan, perbankan, mall dan rumah sakit, bisa komunikasi dengan teman-teman kami asosiasi. Insya Allah kami bantu. Jadi tidak ada kendala, tidak ada kesulitan dalam hal ini. Jadi itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan yang di perbankan, di rumah sakit dan di mall dan lain-lain, bahwa K3 adalah tanggung jawab bersama dalam rangka meningkatkan kenyamanan ibu kota, dalam rangka promosi Balikpapan ke dunia internasional, bahwa ini Balikpapan kota Singapura kedua. Balikpapan adalah kota Singapura kedua yang sangat peduli dengan persoalan-persoalan seperti ini. Dan memang Balikpapan dengan bermacam-macam penghargaan itu yang sangat luar biasa. Ditambah persoalan K3-nya ditingkatkan, rumah sakit yang masih butuh persoalan K3 belum mungkin bagaimana, dari mana mau dimulai, bagaimana mungkin ukuran ke depan seperti apa, bisa menjadi anggota asosiasi. Dengan menjadi anggota asosiasi ini, mereka mudah melakukan pembentukan P2K3 tadi yang sesuai dengan undang-undang pemerintah bahwa harus ada P2K3. Ketika bergabung dengan asosiasi, mereka lebih mudah. Mereka sangat mudah. Kita bantu buatin prosedurnya, kita bantu buatin strukturnya, kita bantu buat sertifikasinya. Nah, setelah itu selesai, mereka alhamdulillah perusahaan orang luar akan tertarik bahwa emang inilah Balikpapan yang jadi kota Singapura kedua, yang memang kota yang bersih, kota yang nyaman, kota bisnis yang luar biasa. Nah, harus dipersiapkan segala konsep ini, harus dipersiapkan persoalan ini. Semua kita minimize angka-angka yang ada risiko, semua berisiko. Tapi dengan kita punya program ini, kita bisa monitoring. Dengan program ini, kita bisa mengurangi risiko. Dengan program ini, kita mudah investasi. Dengan program-program seperti ini, teman-teman yang investasi masuk ke Balikpapan.
bahwa Balikpapan adalah kota Singapura kedua yang sangat peduli dengan persoalan K3, yang nyaman dan memang dengan adat budaya yang sangat wawasan pergaulannya cukup luas. Jadi saya sebagai ketua asosiasi mengharapkan ke teman-teman yang kontraktor, teman-teman asosiasi, teman-teman pengusaha PHRI dan lain-lain, apabila ada persoalan kesulitan, kami kesulitan karena tenaga ahli itu harus kirim ke Jawa Timur, harus kirim ke Jakarta untuk sekolah. Sekarang nggak perlu seperti itu. Bergabung di asosiasi, semua persoalan Anda selesai. Persoalan K3 kita akan bentuk dari prosedur sampai ke implementasi, sampai ke monitoring, sampai nanti Anda punya perusahaan mendapat penghargaan dari pemerintah yang namanya penghargaan Zero Accident. 1 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan, ada Zero Accident. Penghargaan manajemen K3 ada, dan itu diberikan oleh pemerintah, dan itu Jokowi yang langsung otomatis memberikan penghargaan. Nih safety award-nya, bahwa Anda yang perusahaan yang care dengan K3, ini bendera emasnya, ini bendera peraknya, ini tengkoraknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi hotel, rumah sakit, mall tidak punya K3. Tidak ada alasan lagi bahwa kami tidak punya K3. Tidak ada alasan lagi, karena asosiasi yang menjadi mediasi Anda, asosiasi yang akan menjadi mentor Anda, bagaimana Anda melakukan program-program ini, meminimize, ya karena ini hubungan dengan asuransi. Kalau Anda punya hotel, rumah sakit, mall tidak begitu safety, tidak safety-nya, tidak mindset safety, tidak minded, itu efeknya ke asuransi. Ya, jadi ini aset, ini investasi. Jadi persoalan K3 bukan persoalan budget, tapi investasi. Kalau seandainya hotel ini kebakar, ya besok hotel ini mau dibangun lagi, image sudah nggak bagus lagi. Waktunya panjang, sementara kamu jangan nginap di hotel A sana. Kenapa? Hotel itu pernah kebakaran. Ketika mungkin secara fisik Anda sudah bangun hotel itu, sudah nggak ada lagi penghuninya. Karena image sudah nggak bagus. Nah, dalam rangka meminimais persoalan itu, ayo silakan bergabung dengan asosiasi. Kami akan mensupport segala program apapun yang Anda butuhkan dalam rangka mengeksiskan. Agar eksis hotel ini, eksis ini harus punya prosedur ini. Karena nilai jual itu, tawar menawar itu, Anda harus punya harus care dulu dengan K3. Nggak mau orang-orang dari luar datang ke Balikpapan terus dia nginap di hotel yang tidak ada prosedur. Iya. Jangan dianggap bahwa orang kita mati seperti ayam. Sementara orang asing kalau meninggal sampai ke dunia sana, di tempat sana jadi ribut karena persoalan hak mereka, persoalan kenyamanan mereka. Ya, jadi Balikpapan ini sangat nyaman, ya, dan persoalan K3 kepada Bapak Wali Kota bahwa mohon K3 itu juga menjadi agenda utama, ya, karena teman-teman anggota dewan itu kalau mereka sudah dapat konsep bahwa apa itu manajemen K3, luar biasa. Teman-teman komisi juga yang ada di dewan berharap bahwa ayo sama-sama kita kubangun, kubela, kujaga Balikpapan ini untuk selanjutnya dan untuk jangka panjang. Saya pikir saya atas nama asosiasi A2K3 terima kasih kepada teman-teman asosiasi hotel dan perbankan yang sudah mulai care dan mulai komitmen dengan K3 sudah ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian info dari kami. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol. Saya Angel bersama kerabat kerja Nusa Utara TV pamit undur diri dan sampai jumpa.